Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya coba buat simulasi ya untuk pemakaian Megger dan untuk simulasi troubleshoot ketika terjadi konsleting yang tidak langsung. Maksudnya yang tidak langsung adalah jadi kita perlu nunggu dulu. Nunggu beberapa jam atau beberapa waktu baru dia ngetrip. Nah, ini salah satu simulasinya saya bikin seperti ini. Nah, ini dia ada 3 grup. Saya bikin 3 grup. Ini untuk netral, pasar, grounding. Nah, ini untuk stop kontak biasa. Terus nah ini juga stop kontak, tapi saya pasangin saklar steker ini buat simulasi aja seperti keadaan di dalam rumah. Ini ada lampu 1, kemudian kita pakai saklar seri 2 ketekan. Ini untuk nyalakan lampu ini 1, sama ini lampu LED biasanya pakai trafo. Nah, ini simulasinya pakai trafo. Terus ini ada AC, stop kontak AC, dan ini ada kabel yang bermasalah. Ini kabelnya bekas terbakar ya, kemarin saya dapat kasus kabel terbakar, jadi saya bawa pulang. Nah, ini sambungannya saya pakai nut atau pakai lasdop biar gampang aja nanti prakteknya. Jadi ini ceritanya adalah terjadi konsleting berjeda. Biasanya teman-teman menyarankan untuk pakai multimeter biasa, nanti dipakai mode bus. Jadi kalau pasar sama netralnya ketemu, dia nanti akan bunyi. Nah, seperti ini biasanya. Itu untuk kasus yang konslet yang langsung udah bisa pakai bus ini. Tapi kalau berjeda itu agak sulit. Jadi kita cek saja ini mana MCB-nya. Oh ya, langkah pertama yang jelas coba dicabut ini ya, kabel yang ke PLN. Ini karena nggak ada, jadi bisa langsung saya praktekkan. Kalau di lapangan nanti di rumah nanti teman-teman harus cabut dulu ya, kabel yang dari kWh meter. Jadi ini kosongan, ini murni instalasi dalam rumah. Nah, kita coba cek pakai bus. Ini dia ketemu apa enggak. Ini netral sama outgoingnya MCB. Nah, ini terbaca angka. Untuk yang normal biasanya ini OL, open load. Ini terbaca angka. Angka ini biasanya karena ini gulungan trafo, biasanya trafo atau semacam kayak dinamo motor gitu biasanya terbaca ya. Pompa mesin cuci biasanya terbaca, ada angkanya. Nah, ini ada angkanya, tapi dia nggak bunyi, nggak langsung berbunyi gitu ya. Jadi indikasinya dia nggak langsung kontak pasar netralnya. Coba kita cek pakai grounding. Dengan grounding nggak ada bunyi enggak. Nah, ini malah nggak ada bunyi, nggak ada angka. Oke, berarti pakai buzzer ini agak sulit. Jadi kita ganti pakai Megger. Kita coba pakai Megger. Kita tracing kabelnya mana yang bermasalah. Ini kita set kalau Megger saya ini ada yang paling kecil 50 volt. Ini sudah cukup sih, pengalaman kemarin. Biasanya sudah cukup aja pakai yang 50 volt untuk cari kabel yang paling bermasalah. Nanti kita cari yang paling kecil nilainya. Oh ya, kalau pakai Megger ini biasanya lampu itu harus dicabut
trafo itu juga harus dicabut, atau paling simpel ini saklar dimatikan. Nanti biar dia ndak kebaca ke lampu. Kalau kebaca ke lampu dia jadi jelek nilainya, jadi agak rancu. Kita coba dari jalur 1. Nah, jalur 1 sudah ketemu 0. Nah, ini indikasinya di jalur ini yang bermasalah. Jalur 2 100, jalur 3 100. Oh ya, untuk stop kontak AC, nah itu perlu ini juga teman-teman, perlu dimatikan juga. Kalau kita nyalakan terus kita meger, hasilnya mati ya. Oh, ini jalur 1 tadi ya bermasalah. Bentar dek. Nah, ini jalur AC nih. Jadi dia kebaca 0,2 karena lampu LED-nya nyala, lampu indikatornya saya nyalakan. Coba kita pakai lampunya nyala. Ini jalur 3 ini untuk lampu. Jalur 3 ini untuk lampu, posisi lampu off. Ini bagus, 100 di atas 100 mega ohm. Ini coba kita nyalakan lampunya, kita ketek, kita coba lagi. Ketemu 0,014. Ini posisi lampunya nyala. Jadi untuk trafo sama lampu ini harus dicabut atau dimatikan saja kalau teman-teman susah nyabut. Nah, kita lanjut untuk cari yang di jalur 1. Jalur 1 ini 00. Nah, teman-teman harus tahu ini jalur 1 ini jalur mana. Nah, ini jalur satunya saya setting di sini di stop kontak. Kita kontak 1, 2 sama 3 sama ini. Nah, jelas kan ini yang bermasalah sih sebenarnya. Cuma kita coba aja tracing. Kita buka. Kita cukup buka satu ya, satu sambungannya, di pasanya kita cukup pisahkan aja. Adek jangan deh. Jadi ini ya, kita coba pakai satu aja, salah satu kutubnya ya, ini di netral. Nah, kita cek salah satu ya, satu-satu ini. Nah, ini bagus, ini jalur yang ke bawah ya, temu 100. Terus jalur ini, jalur yang ke depan oke, kita dapat 100. Terus ini, nah ini yang bermasalah nih, jalur ini. Nah, kita tracing lagi nanti ke sana.
ke titik selanjutnya. Ini kan. Oke, kita coba kayak tadi ya, kita buka dulu. Nah, ini sudah saya buka. Ini coba kita cek satu-satu aja. Nah, ini oke. Jalur ke mana ini? Ini jalur ke depan. Terus ini. Nah, ini yang bermasalah. Dapat 0,00. Terus yang sebelah sini jalur ke bawah. Oke, 100. Oke, lanjut lagi ke sambungan ini, sambungan yang ke arah sini. Nah, ketemu di sini. Kita coba cek lagi. Ini kelihatan ya nilainya ya. Oke, kita langsung tes yang ini. Nah, ini ketemu 0,00 ya, pasti ini yang bermasalah. Nah ya kan, berarti ini yang kabel yang bermasalah. Pasti ini penyebab konsletnya. Itu teman-teman cara pakainya. Terus saya ingin nunjukin kenapa lampu harus dilepas kalau kita meger instalasi rumah. Ini sebagai contoh ya. Untuk jalur lampu itu di jalur 3. Kita coba cek. Ini posisi mati, lampu posisi mati. Nah, ini dapat 100, dapat bagus. Terus ketika kita nyalakan, terus kita meger lagi 0,4. Nah, ini agak rancu. Kalau kita nyalakan lagi satunya 0,14. Jadi memang ini harus dilepas kalau mau meger.